untuk sementara kita akan beralih ke reporter Berita Satu, Carlos Michael yang juga berada di lokasi kejadian. Carlos, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Carlos? Iya, Pramadika, saat ini saya berada di sisi akses dari arah Cawang menuju ke Kampung Pulo atau Jatinegara. Ini berarti ada sekitar kurang lebih hanya 50 meter dari posisi adanya potongan tubuh yang menurut Wakapolri tadi, Komjen Pol Syafruddin menyatakan ini adalah potongan tubuh dari pelaku peledakan. Dan suasana di sini Anda bisa lihat ada satu mobil jenazah itu berwarna putih yang kami gambarkan kepada Anda. Ini adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut potongan-potongan tubuh. Memang kami melihat dari sini bahwa potongan tubuh yang ditutup dengan beberapa lembar koran memang masih tetap berada di situ, berada di tempatnya. Jadi memang kemungkinan besar bahwa mobil ini baru parkir dan tindakan evakuasi sendiri terhadap potongan tubuh ini belum dilakukan. Karena menurut informasi terakhir dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Setio Wasisto yang menyatakan bahwa saat ini tim Inafis dari Mabes Polri masih terus melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Dan juga penjagaan dari pihak kepolisian saat ini masih sangat ketat. Kami tadi sebelumnya berada hanya sekitar 10 meter dari potongan tubuh berupa tangan yang diduga milik dari pelaku peledakan. Tapi saat ini saya berada di titik kurang lebih 50 meter, tapi kami masih bisa melihat dengan jelas situasi yang ada di depan kami, yakni di halte terminal Transjakarta di Kampung Melayu ini. Kita lihat juga ada anjing pelacak dan juga beberapa personel kepolisian yang masih berjaga-jaga di sini. Itu yang ada di seberang sana adalah mobil Wakapolri, karena Wakapolri Komjen Pol Syafruddin masih berada juga di sini. Dan tadi terakhir adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Setio Wasisto yang didampingi oleh Kabak Penum Kombes Pol Awi Setiono menyatakan bahwa update hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, korban sudah berjumlah 11 orang, polisi berjumlah 4, 1 orang polisi tewas, kemudian 1 juga korban tewas adalah dari pelaku, sisanya adalah warga sipil. Dan sedang dilakukan olah TKP, penyelidikan juga sedang dicari apakah ada pelaku lainnya, karena menurut Kadif Humas Polri, ledakan terjadi 2 kali, kemungkinan ada kerjasama lebih dari 1 orang. Dan ketika kami bertanya dari jaringan mana pelaku peledakan bom ini, karena sudah berlalu hampir kurang lebih 3 jam, apakah sudah ada yang mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa ini, Kadif Humas mengatakan bahwa situasi global saat ini kita tahu sedang baru pasca ledakan di Manchester, Inggris, dan juga saat ini ISIS menguasai satu wilayah di Filipina. Sehingga Polri belum berani menyimpulkan, tapi memungkinkan terhubung dengan situasi global ini. Dan kami akan terus menginformasikan, karena Kadif Humas Polri juga tadi berjanji bahwa dari sudut kami melaporkan saat ini, ia akan terus mengupdate apapun perkembangan yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian. Dan Prama dan juga pemirsa, memang saat ini kalau misalnya kita melihat kondisi di sini, saya berada ini di jalan menuju Jatinegara. Sementara di sini memang tadi ada banyak warga. Saat ini sudah kosong karena mungkin waktu saat ini menunjukkan pukul 00 lebih 18 waktu Indonesia Barat. Memang sudah agak sepi dibandingkan pada
jam 9 atau jam 10 tadi. Memang hanya tersisa beberapa warga saja yang ada di sini yang masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian yang dijanjikan tadi oleh Pak Setio. Dan juga masih ada sejumlah teman-teman wartawan yang juga masih terus berjaga-jaga di sini untuk bisa mendapatkan update yang nantinya akan diberikan oleh pihak kepolisian segera. Karena memang Wakapolri dan juga Kapolda bersama dengan Kadif Humas masih terus berada di sini mendampingi tim Inafis dari Mabes Polri yang masih terus melakukan olah TKP, dan juga tentu kita akan menunggu untuk proses evakuasi yang sampai saat ini memang belum dilakukan. Prama, kembali dulu ke Anda. Carlos, beberapa jam lagi pagi akan tiba dan ini artinya warga akan mulai beraktivitas. Apakah TKP ataupun lokasi di sana akan tetap ditutup atau ada pengalihan arus atau seperti apa kondisi di sana nantinya, Carlos? Iya, kita tahu memang, ini sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, Prama, ini adalah mobil jenazah. Saya belum mendapatkan informasi apakah di dalamnya sudah terdapat potongan tubuh dari pelaku. Ini saya masih terus melakukan pengambilan gambar untuk memastikan apakah mobil ini sudah berisi potongan jenazah. Saya mencoba untuk mendekat. Pak, sudah di... Belum tahu ya? Ya, tampaknya belum dilakukan proses evakuasi, karena kalau kita melihat, mungkin bisa diarahkan ke sana. Kita melihat dari sini memang tertutup 2 orang polisi dan 1 ekor anjing pelacak. Itu di depannya itu ada koran yang sejak tadi itu digunakan untuk menutup potongan tangan atau potongan tubuh. Maksud saya potongan tubuh yang memang sudah ada di tempat itu sejak ledakan terjadi. Iya. Carlos, ini olah TKP masih terus dilakukan dan apakah Anda memiliki informasi terkait barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan apakah ada CCTV di sana sehingga polisi dapat mencari tahu pelaku melalui CCTV tersebut? Iya, saya menjawab pertanyaan yang belum saya jawab tadi dulu, bahwa apakah kemudian arus lalu lintas di sini akan segera dibuka. Tapi memang sampai saat ini, walaupun ini sudah hampir pagi memang, tapi ini sudah hampir pagi memang. Dari Transjakarta yang ada di terminal Kampung Melayu ini dibuka. Kita tahu bahwa koridor ini adalah koridor 24 jam. Artinya seharusnya kalau tidak ada kejadian ini, bus Transjakarta akan lalu lalang di sini. Tapi hingga saat ini memang terlihat masih ditutup. Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut sampai kapan jalur ini akan ditutup. Tapi memang bisa dipastikan kemungkinan besar polisi akan secepatnya menyelesaikan proses olah TKP dan juga evakuasi, sehingga kemudian jalur ini bisa kemudian steril dan setidaknya besok pagi bisa segera untuk dilakukan. Kita lihat mobil dari Wakapolri sudah meninggalkan lokasi. Ya, mobil itu tadi digunakan oleh Pak Syafruddin untuk tiba di lokasi ini. Dan iya, soal pertanyaan Prama, apakah kemudian ada CCTV yang kemungkinan besar ada di lokasi ini? Saya bisa menggambarkan ke Prama bahwa itu tepat di bawah lampu sana. Kita menjawab pertanyaan Prama, apakah ada CCTV, itu di bawah lampu tepat di depan terminal Kampung Melayu ada satu buah CCTV yang berada di sana. Ini kemungkinan besar bahwa sebenarnya pihak kepolisian akan dengan mudah bisa mendapatkan gambar situasi di sini, karena ada satu CCTV yang terpasang tepat hanya kurang lebih 20 meter dari potongan tubuh yang diduga pelaku ini. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu
keterangan resmi lanjutan dari Polri sendiri tentang apa sebenarnya motifnya, kemudian jaringan mana, karena tadi dikatakan Polri masih belum berani memberikan kesimpulan apapun bahwa situasi global saat ini masih terkait dengan ledakan bom di Inggris dan juga satu pulau di Filipina sedang dikuasai ISIS, memungkinkan kemudian bahwa kejadian ini bisa dihubung-hubungkan ke arah sana. Tapi Polri sendiri belum bisa memberikan keterangan lanjutan soal hal ini. Rama, kembali dulu. Ya baik, terima kasih Carlos, namun tetap berada di tempat Anda. Kita akan kembali terhubung dengan Anda beberapa saat